Halo Lemet, kita berjumpa lagi di channel YouTube Gelis Labmed. Di laptop kali ini kita kedatangan tamu dari PT Total Enviro Solusindo atau PT TES, yaitu Mbak Ecet Nurhaini. PT TES merupakan salah satu tempat uji kompetensi atau TUK yang telah terverifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP melalui asesmen kesesuaian dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan persyaratan teknis LSP, skema TUK PT TES di bidang lingkungan, K3, analis dan hygiene sanitasi makanan. Halo Mbak Ejat, Hai Pak Anwar, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, terima kasih hari ini telah diberi kesempatan untuk kita berdiskusi melalui podcast, di mana Pak Anwar ini merupakan Ketua Perumus SKKNI Permenaker nomor 381 tahun 2020 tentang pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan. Sehingga kali ini kita akan lebih banyak nih Pak Anwar untuk diskusi hal ini. Ada banyak pertanyaan ternyata dari luar sana. Oke, pertama ya, saya mau bertanya Pak Anwar Hadi. Apa sih kompetensi itu? Jika seseorang telah memiliki pendidikan yang sesuai, kemudian pelatihan memadai, dan pengalaman pengambilan contoh uji yang cukup, objektif, dan jujur, beretika, serta profesional, sehingga mampu menunjukkan keahlian dan keterampilannya dalam pengambilan contoh, maka orang tersebut bisa dikatakan kompeten. Dan pengambilan contoh uji memenuhi prinsip-prinsip Good Environmental Sampling Practice. Wow, ternyata kompetensi itu susah ya Pak ya. Oke, di sini banyak sekali yang tadi Bapak sebutkan kriterianya yang harus dipenuhi. Betul demikian ya Pak Iya, Anwar ya? betul. Oke, tapi mengapa nih seorang khususnya pengambil contoh lingkungan itu harus mempunyai kompetensi Pak? Perlukah itu? Ya, pengambilan sampel adalah proses pengambilan bagian atau sampel yang dapat mewakili kumpulannya untuk pengujian kualitas lingkungan. Oke. Pengambilan sampel lingkungan merupakan dynamic sampel, sampel yang selalu bergerak. Nah, bagaimana kita bisa mengambil sampel itu kalau itu selalu bergerak? Kita ngambil udara selalu bergerak. Dinamis ya Pak ya? Betul, ngambil air dengan flow yang cukup tinggi, itu juga punya gerakan yang cepat di sampel lingkungan ini. Begitu juga aquifer yang ada di dalam tanah. Sungai bawah tanah ini juga punya pergerakan. Nah, di samping itu, sampel lingkungan ini konsentrasinya kecil. Bisa ppm, bisa ppb, bisa ppt. Oke. Ini adalah permasalahan yang sangat serius di dalam pengambilan sampel lingkungan. Oke. Dan yang lain ini, pengambilan sampel lingkungan ini pasti ada transportasi dari lapangan ke lab. Nah, problem-problem inilah yang dibutuhkan untuk petugas pengambil contoh uji harus kompeten. Oke. Pak, banyak sekali kan di luar sana yang punya experience mungkin lebih dari 10 tahun ya. Apakah orang yang demikian perlu dikompetensi, sedangkan mereka sudah daily, sudah cukup paham atas apa yang menjadi tupoksi pekerjaan? Apakah perlu itu dikompetensi Pak untuk yang sudah Tergantung experience? dari tujuannya dan pengambilan sampel ini untuk apa. Oke. Ketika pengambilan sampel untuk penegakan hukum, maka kita bicara legal formal. Nah, legal formal inilah yang dibutuhkan oleh petugas pengambil sampel itu harus kompeten. Beda ketika kita mengambil sampel pada pengujian rutin, kayak pemantauan di perusahaan itu, maka dia harus mengambil sampel, dia tidak tersertifikasi, tetapi dia harus tetap kompeten. Oke, so it's Jadi different ya Pak ya. agak berbeda. Ketika kita bicara kompetensi, ini cukup dengan pelatihan, pengalaman, pendidikan yang sesuai. Tetapi kalau kita bicara sertifikasi, maka LSP lah yang akan memberikan bahwa memang dia kompeten atau tidak. Oke, Pak Anwar.
Di sini pastinya kan ada hierarki, leveling dari personel dari petugas sampling tersebut ya, gitu. Mhm. Jadi level apa yang biasanya membutuhkan kompetensi itu berjenjangkah atau hanya satu level aja atau bagaimana Pak Anwar? Di Permenaker 381 tahun 2020, di situ dinyatakan bahwa yang tersertifikasi wajib adalah petugas pengambil sampel. Ini masuk pada kategori 3. Oke. Sementara penyelia pengambil contoh uji ini masuk kategori 4 dan itu lebih bersifat sukarela. Karena penyelia di sini adalah lebih fokus pada manajerial, pengaturan. Tetapi kalau petugas sampling dia harus mengambil sampel di lapangan. Oke, apakah ini berlaku untuk analisnya? Di dalam lab lingkungan ini hanya berlaku untuk petugas pengambil contoh uji. Tetapi kalau analis ini mengikuti LSP, BNSP yang sudah ada, katakan gravimetri, elektrometri, spektrofotometri, UV-Vis, AS dan lain sebagainya. Instrumennya ya, Betul. kompetensi pemegang instrumennya Betul. seperti itu. Dan Betul. itu pun wajib untuk dikompetensi Iya. ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih LabMed. Oke, ada lagi pertanyaan nih Pak dari beberapa netizen kita. Oke, syaratnya apa sih untuk dia bisa menjadi kompetensi? Syarat tertentu kah? Kalau kita lihat di dalam KKNI yang akan diterbitkan oleh KLHK, ini ada mempunyai syarat. Ketika seseorang ini adalah background pendidikannya D3 atau S1 eksakta. Oke. Dia pengalamannya minimal 1 tahun. Atau kalau dia SMAK atau SMAK, Sekolah analis kimia mungkin betul, ya Pak ya, seperti itu. itu pengalamannya 2 tahun untuk Oke. pengambilan contoh uji. Oke. Kemudian kalau dia SMA yang lain, ini masih diperbolehkan tapi pengalamannya 3 tahun. Oke. Nah, dari 3 kriteria tersebut, yang peserta sertifikasi ini dia harus berbahasa Indonesia baik dan benar, Baik. punya pengalaman pengambilan contoh, baru dia boleh tersertifikasi ikut ujiannya. Baik, oke. Jadi artinya nih teman LabMed yang boleh bersertifikasi adalah pertama adalah orang yang punya rumpun ilmu yang sama, seperti itu ya Pak ya. Gitu. Kemudian jika dia lintas rumpun dari keilmuan tersebut, maka itu harus mempunyai experience yang lebih dari yang Iya, sudah betul. disyaratkan seperti Betul, itu ya Pak betul. ya, supaya lebih dapat dia kompetensi di bidangnya Iya, seperti itu ya iya, Pak iya. ya. Oke, baik nih ada lagi pertanyaannya Pak Anwar Hadi. Di sini instansi apa sih yang bisa mengkompetensi itu gitu? Di sini kan ada banyak sektoral nih yang bisa mengatakan bahwasannya kami bisa nih kompetensi dengan sektoral A, sektoral B, sektoral C. Nah, biar LabMed tidak terlalu sulit untuk mencari badan lembaga sertifikasi itu apa sih Pak gitu? Yang mana sih gitu? Yang mungkin diakui oleh instansi atau negara gitu. Seperti Ya, itu Pak. jadi Anwar? sampai saat ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang sudah lisensi atau terakreditasi oleh BNSP. Jadi itu boleh pemerintah, boleh swasta. Oke. Jadi mereka harus tersertifikasi dulu oleh BNSP, baru dia bisa mensertifikasi. Yang pertanyaannya, siapa LSP ini? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi yang punya kegiatan untuk melakukan ujian kompetensinya. Assessment gitu ya Pak ya. Assessment-nya. Oke. Kemudian dia sudah tersertifikasi BNSP. Jadi dua institusi ini yang berhak memberikan sertifikasi. Oke. Berarti kalau mungkin saya bisa disederhanakan gini ya Pak ya. Jadi di Indonesia lembaga yang punya kewenangan untuk sertifikasi adalah BNSP. Iya. Seperti itu ya Pak. Badan Nasional Sertifikasi Sertifikasi Profesi. Betul. Lalu di bawahnya BNSP ada LSP. Iya. Nah, dan LSP itu adalah perpanjangan tangannya dari BNSP, seperti itu. Dan betul. LSP ini ada banyak segmented ya Iya, Pak, ya, seperti betul. itu ya, sesuai dengan kompetensi dari yang
dipersyaratkan masing-masing profesi tersebut ya. Betul. Contoh misalnya kayak di kami adalah bidangnya K3 dan lingkungan, maka yang relate terhadap kami adalah yang sudah terverifikasi oleh LSP di bidang K3 dan lingkungan. Betul. Seperti itu ya Betul. Pak ya. Betul. Oke, Sobat LabMed, jadi jangan salah ya mencari LSP yang sesuai dengan profesi teman-teman sekalian. Oke, Pak Anwar, ada lagi nih pertanyaannya. Apakah ada selain LSP yang bisa memberikan kompetensi profesi terhadap seorang pekerja? Ya, perlu diketahui bahwa selain LSP BNSP, ada lagi yaitu ISO IEC 17024. Oke. Ini yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ini agak berbeda. Saya memberikan suatu sertifikasi. Nah, BNSP, LSP BNSP maupun Komite Akreditasi Nasional ini dua-duanya di level internasional. Dua-duanya sedang mengembangkan, sedang mengharmonisasi, ini diakui gitu loh. Yang satu lewat LSP BNSP Permenaker 381 tahun 2020, kemudian yang satu dengan ISO IEC 17024. Betul. Betul. Wah, luar biasa ternyata. Saya baru tahu ternyata Pak Anwar bahwasanya ada lembaga sertifikasi selain BNSP, tapi ada juga yang juga comply terhadap ISO 17024 yang memang dibawahi oleh Komite Akreditasi Nasional dan kan itu dua-duanya legal, Pak? Dua-duanya legal. Karena dua-duanya BNSP itu dibentuk melalui Kepres, begitu juga BSN atau Komite Akreditasi Nasional. Iya, itu sama-sama legal. Oke, satu hal yang mungkin LabMed bingung ya, apa nih persyaratan bagaimana kalau misalnya disertifikasi oleh BNSP, and then apa persyaratan untuk disertifikasikan? Apakah keduanya harus mengikuti atau salah satunya Pak Anwar Hadi? Kalau kita bicara idealnya, suatu lembaga LSP ini terakreditasi oleh ISO IEC 17024. Kemudian dia juga terlisensi oleh BNSP. Ini yang dilakukan oleh beberapa LSP. Beberapa LSP itu ditanya apakah sudah tersertifikasi atau terakreditasi oleh iya Pak, kita punya ngikutin 17024. Tapi apakah ngikuti BNSP? Iya, kami juga ngikutin BNSP. Sebenarnya secara garis benang merahnya sama ya Pak ya. Sama. Jadi tidak hanya objektivitas. LabMed mungkin pernah bertanya ya, apakah untuk sertifikasikan ini harus yang organisasi dalam bentuk kampus atau secara personal? Enggak. Suatu lembaga ini adalah bukan harus dari universitas. Siapapun boleh, baik itu pemerintah maupun swasta. Dan ini sudah terbukti. LSP yang sudah ada ini ngikutin 17024 dan juga ada yang ngikutin SKKNI. Permenaker. Betul. Ya. Oke. Sobat LabMed jadi tidak bingung ya saat ini kenapa ada dua lembaga sertifikasi sama-sama diakui dua-duanya diakui oleh international regulation ya Pak, demikian ya. Jadi jangan pernah bingung, yang penting Sobat LabMed bisa tahu apa yang menjadi kompetensinya dan dapat diakui secara nasional maupun internasional. Oke nih Pak Anwar, ada lagi nih netizen bertanya, apa sih TUK? Gitu lah. Ini kan tadi bingung ya, tadi bahas BNSP, kemudian LSP, ada ISO 17024. So the other question di sini ada pertanyaan, apa itu TUK Pak Anwar? TUK adalah tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi ini bisa menggambarkan bagaimana cara kita mengambil sampel. Jadi tempat uji kompetensi ini bisa menggambarkan apa yang disediakan oleh TUK tersebut, alat, bahan, pengawet, dan lain sebagainya. Nah, dia bisa peserta ini bisa melakukan ujiannya di TUK. Jadi penyelenggara seperti itu mungkin ya Pak ya, kalau kita sederhanakan bahasanya ya. Betul.
Jadi mungkin Sobat LabMed tidak akan bingung di sini. Sobat LabMed tidak bisa langsung asesmen terhadap LSP, tetapi di sini harus melalui TUK atau tempat uji kompetensi yang to Z-nya akan dipersiapkan oleh TUK. Demikian ya Pak ya. Betul. Jadi pihak TUK beserta LSP adalah sesuatu yang independensi. Demikian ya Pak ya. Betul. Satu sama lainnya memang punya independensi masing-masing gitu. Pihak LSP adalah sebagai yang sebagai verifikasi atau sebagai si asesor, kalau TUK adalah sebagai penyelenggara. Demikian ya. Baik itu penyelenggara secara how to using equipment maybe mungkin seperti itu ya, menyiapkan bahan, alat, instrumen dan the other component mengenai praktek. Dan juga TUK ini punya kewenangan untuk menyiapkan refresh training, demikian ya Pak ya, yang berbasis CBT ya, yang berbasis SKKNI, demikian itu ya Pak ya. Hanya saja ketika kita melakukan suatu pelatihan, jadi orang yang memberikan pelatihan ini tidak boleh yang menguji, karena ini harus independen. Get it. Oke. Tidak bingung kan LabMed, kenapa pada posisi kita harus mengajar di TUK itu dengan merefresh training apa yang menjadi pemateri yang akan diujikan dengan asesmen oleh pihak LSP. Betul. Jadi antara TUK dan LSP adalah lembaga independen masing-masing. Betul. Demikian ya Pak ya. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaannya. Aduh, luar biasa nih kita. Ada lagi ternyata di sini dari Sobat LabMed gitu. Mengapa kita harus lewat TUK melalui sertifikasi seperti yang tadi kita bahas itu loh Pak ya. Sepertinya ada yang belum dapat nih jawaban kita. Saat ujian praktek atau simulasi dibutuhkan tempat uji kompetensi yang bisa mengilustrasikan bagaimana pengambilan sampel. Dilakukan termasuk persiapan wadah, jumlah sampel dan bahan pengawet. Dengan TUK yang mampu menggambarkan persiapan tersebut, maka uji kompetensi dapat dilakukan dengan baik dan benar dengan kompetensi teknis peserta dapat dievaluasi. Oke. Baik, sini ada lagi. Jelas ya Sobat LabMed ya. Jadi TUK adalah badan penyelenggara, kelembagaan penyelenggara untuk adanya asesmen itu terjadi yang oleh di asesmen atau oleh dinilai oleh LSP. Demikian ya Pak ya. Baik. Bagaimana sih tips dan trik memilih LSP dan TUK yang mungkin sesuai dengan kompetensi dari netizen yang ada? Memilih LSP yang baik adalah LSP yang telah diakreditasi atau terlisensi oleh BNSP dengan masa akreditasi yang masih berlaku. Sedangkan TUK yang baik adalah TUK yang telah terverifikasi LSP, bahwa TUK tersebut telah memenuhi sumber dayanya dan dapat mengilustrasikan pengambilan sampel lingkungan. Jadi semuanya ketelusurannya jelas ya Pak ya. Betul. Sobat LabMed, jadi bagaimana cara memilih LSP dan TUK yang baik menurut Sobat LabMed? Di sini adalah satu yang dari disampaikan Pak Anwar Hadi adalah LSP yang sudah terverified oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian TUK yang seperti apa yang Sobat LabMed harus bisa engage sama TUK ini adalah TUK yang juga sudah terafiliasi atau sudah diverifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP, sehingga semuanya tuh beruntun dengan satu sama lainnya ketelusuran yang sama ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Wah. Oke, Pak Anwar, kenapa sih harus training di TUK yang sudah berbasis SKKNI? Atau apa sih Pak Anwar SKKNI itu? Mungkin bagi Sobat LabMed banyak yang belum paham ya, apa itu SKKNI dalam proses training dan kompetensi ini. Iya, materi pelatihan di TUK yang digunakan untuk sertifikasi kompetensi harus berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena SKKNI dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Penyusunan kurikulum diklat
berbasis kompetensi dan juga penyusunan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi. Oke. Secara prinsip, SKKNI ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Oke. dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI ini ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena konsep dasar dari SKKNI 381 tahun 2020 ini yang mengajukan, yang mengusulkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Jadi tetap SKKN itu dirumuskan oleh mungkin secara tenaga ahli, orang yang memang di bidang tersebut Ya. untuk merumuskan suatu pedoman kerja. Nah, di sini karena kita fokusnya pada 381 tadi yang mengenai pengambilan uji lingkungan ya Pak ya. Ya. Izin koreksi jika ada spell kami yang salah. Itu berarti si lingkungan hidup yang Kementerian Lingkungan Hidup yang mengajukan itu. Seperti itu betul, ya Pak ya, betul. hierarkinya ya. Betul. Oke. Jika misalnya pada Kementerian ESDM pada posisi tupoksi dia di Migas juga sama. Berarti Sama. SKKN ini dirumuskan oleh Permenaker dengan beberapa ahlinya di bidang tersebut. Nanti si instansi tersebut yang yang mengajukan demikian. Iya, jadi yang mengajukan ini dari Instansinya. Kementerian Teknis. Oke, Dia yang oke. tahu dengan Kementerian Teknis. Nanti Oke. yang mengesahkan SKKN ini berlaku Oke. itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, oke. Tetap pengesahannya pada Iya. Permenaker tersebut, Betul. Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi pengusulan dari teknis masing-masing SKKNI-nya adalah pada Kementerian Teknisnya masing-masing. Iya. Oke, yang nanti akan dibentuk sebagai SKKNI tadi, Iya, betul. Standar Kompetensi Kerja Betul. Nasional Indonesia Betul. ya Pak. Jadi TUK pun harus mengadopsi hal yang sama Iya. untuk dia melakukan Iya. refresh training Iya. tersebut ya Pak. Iya. Wah, luar biasa guys. Pak Anwar, pastinya sesuatu itu kan ada lifetime-nya ya Pak Anwar ya. Begitupun dengan SKKNI. Apakah SKKNI itu ada pembaharuan dan berapa lama pembaharuan itu terjadi? Kalau kita bicara idealnya itu setiap 5 tahun. Itu Oke, harus idealnya ya. ada pembaruan. Oke. Dan SKKNI harusnya selalu diupdate. Oke. Nah, umumnya 5 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oke. Dalam SKKNI pengambilan contoh uji yang 381 2020 ini sebenarnya mengupdate, merevisi 168 tahun 2016. Ya. Betul. Oke. Nah, itu kan disahkan pada tanggal 16 Mei 2016. Oke. Kemudian kita coba berdiskusi dengan teman-teman ahli pengambilan sampel lingkungan semua. Kemudian kita dapatkan SKKN ini 381 2020 yang tepatnya di harusnya 2020 ya Pak iya, ya. memang itu tanggalnya adalah tanggal 30 Desember 2020. Oke. Itu dinyatakan bahwa 168 itu dicabut, diganti dengan 381 2020. Iya. Oke. 381 tahun 2020 itu sudah sampai mana Pak perumusannya sehingga 168 tahun tahun 2016 itu masih bisa diadopsi gitu loh. Iya, SKKNI 381 tahun 2020 yes. itu kan sudah diterbitkan tanggal 30 Desember 2020. Oh, oke. Artinya harusnya kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerbitkan KKNI-nya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka itu lebih optimal. Dan kemarin terakhir itu akhir tahun kemarin saya diminta sebagai ketua tim juga untuk KKNI ini. KLHK sudah memberikan suatu tanggal ini pada kuartal pertama di 2023 ini harus keluar. Nah, ketika ini keluar, LSP ini akan lebih optimal menjalankannya. Baik. Tapi kalau ini hanya SKKNI 381 tahun 2020 ini belum optimal pelaksanaannya.
seperti itu. Oke, berarti sebenarnya dari Kementerian Teknisnya belum Menerbitkan menerbitkan KKNI KKNI yang yang baru baru, untuk ya. dijadikan standar pedoman untuk semua Iya, LSP. Jadi LabMed don't worry. Bagi kalian yang masih punya sertifikasi pengambil contoh air 168 2016 itu masih berlaku sebelum diterbitkannya atau dikeluarkannya adalah KNI dari KKNI. Kementerian Lingkungan Hidup. Dan berita baiknya teman-teman LabMed di sini adalah pertengahan kuarter pertama ini ya Iya, Pak ya. itu adalah target dari KLHK ya. Oke. Kalau dimungkinkan ini, karena saat akhir Desember 2022 Oke. itu tim sudah menyatakan kita masukkan Pak ke dalam Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, baik. Nah, nanti kalau Oke. di dalam Biro Hukum ini sudah bahasa approve ya. formalnya, Baik. sudah oke, dia masuk ke Kementerian Perundang-undangan. Oh, baik. Oke, mohon doanya LabMed di sini segera rilis untuk Permenaker SKKNI nomor 381 tahun 2020 yang akan menggantikan SKKNI sebelumnya 168 tahun 2016. Oke. Pak, apa sih persyaratan uji untuk dia bisa lulus kompetensi? Seperti itu mungkin ya LabMed ya yang mau ditanyakan ya. Ketika seseorang ini mau ujian di LSP, maka yang diuji pertama kali itu portofolio. Nah, portofolio ini meliputi pendidikan formal dia ini sudah sesuai enggak? Pelatihan pengambilan contoh ujinya dia sudah pernah melakukan enggak? Urian tugas pengambilan contoh uji, surat tugas pengambilan contoh uji, dan pelaksanaan pengambilan contoh uji. Ini portofolio ini akan dilihat oleh para asesor. Kemudian setelah itu yang kedua adalah ujian tertulis. Ujian tertulis ini pengumpulan informasi secara tertulis kepada calon personil tersertifikasi. Setelah ujian tertulis, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini merupakan pengumpulan informasi secara langsung kepada calon personil tersertifikasi. Yang terakhir adalah praktek. Praktek pengambilan contoh uji adalah pengumpulan informasi secara praktek kepada calon personil tersertifikasi. Jadi kalau gitu ada 4 ujian oleh calon peserta dari sertifikasi ini, peserta ini. Komprehensif sekali ya betul, Pak ya. Betul. Jadi dari aspek knowledge-nya dia pun akan diuji secara uji tertulis, secara hard skill-nya juga mereka akan diuji secara praktek. Kemudian secara observasi dengan dia interview dengan asesor pun itu salah satu yang menjadi benar. Nilai ya betul. Pak ya. Jadi pada saat nanti praktek itu asesor atau tim teknis dari LSP tersebut ini akan memberikan peralatan APD, memberikan wadah, sampel, memberikan pengawet, terus kemudian mereka diajak ke lapangan, ke air sungai. Tanpa penjelasan apapun dia harus bagaimana menunjukkan keterampilan keahliannya. Disitulah nanti LSP ini akan memberikan bukti bahwa si A ini adalah lulus kompetensi, si B ini belum. Nah, ketika dia belum, dia harus remedial. Nah, ini remedial nih Pak. Jadi para peserta mungkin taunya kalau saya sudah uji dan diuji dan praktek dan lain sebagainya dianggap lulus, itu belum tentu juga demikian ya Pak ya. Jadi sesuai dengan kualifikasi dari kompetensi si peserta tersebut gitu ya. Oke, baik Pak, bagaimana bagi peserta yang memang belum melakukan itu tetapi dia mau mensertifikasi? Berarti kembali ke experience ya Pak ya. Iya. Artinya betul. Ada SDM yang mungkin dia mau melakukan pengambilan sampel tetapi dia mungkin baru newcomer berapa bulan di instansi tersebut dan dia mau melakukan uji kompetensi, apakah itu bisa dilakukan hal tersebut? Bisa. Tadi udah saya sampaikan. Kalau dia D3 ataupun S1 minimal pengalaman 1 tahun. Kalau dia SMAK
ini minimal 2 tahun. Kalau ini SMA 3 tahun. Mereka tidak bisa. Mereka Oke. harus mendapatkan pelatihan internal dulu. Oh, oke. Pelatihan-pelatihan internal, dia sudah bisa dapatkan pelatihan, baru dia bisa mengajukan diri untuk tersertifikasi. Oke, oke. Jadinya kita harus mempersiapkan dulu ya, Iya, Pak ya. betul. Tidak langsung dia newcomer terus didaftarkan oleh customernya untuk sertifikasi, maka ada kemungkinan dia BK, belum Hmm, kompeten ya, Pak ya. iya, Demikian ya, iya, Pak. Jadi betul. daripada investasi ke orang yang memang belum diberikan pelatihan, sebaiknya lakukan pelatihan dulu minimal experience 1 tahun. Demikian, Medmed. Oke, Pak. Ada lagi ternyata nih pertanyaannya. Berapa lama sih lifetime-nya sertifikasi itu? Jadi Masa berlaku untuk ya? masa berlaku sertifikasi ini, kebijakan BNSP yang lama itu 3 tahun. Oke. Tetapi untuk tahun-tahun sekarang dan yang akan datang, ini berlaku 5 tahun. Jadi cukup-cukup lama, Cukup panjang ya, cukup-cukup Pak. panjang dia. Iya, baik. Hmm. Jadi 5 tahun jika dia mau akan sudah lifetime nih Pak, sudah masa Hmm. berlakunya sudah habis ya kan, berarti kan permit bekerja dia itu kan belum bisa melakukan sebelum itu diperpanjang. Iya, betul. Nah, persyaratan perpanjangan apakah 4 persyaratan uji tadi Pak, melakukan praktek, melakukan uji tulis, melakukan wawancara, apakah dilakukan itu kembali Pak untuk perpanjangan? Jadi sepengetahuan saya, dia tidak 100% pada saat daftar pertama. Pada perpanjangan ini adalah yang dilihat evaluasi rekamannya. Oke. Kemudian dilakukan juga evaluasi asesmennya. Oke. Kemudian ada pengamatan atau witness. Nah, Oke. pengamatan atau witness ini untuk melihat sampai sejauh mana. Jadi nanti petugas sampling yang sudah tersertifikasi, ini bisa jadi rekaman-rekaman pengambilan sampel lingkungan, kemudian aktivitasnya ini diserahkan kepada asesor. Oh, Seperti itu. Nah, nanti oke. ujian pada saat yang kedua ini tidak sedetail itu, dan ini ada penurunan biaya Dari dari biaya sertifikasi tersebut sertifikasinya ya. tersebut. Oke. Jadi Eh, tidak akan lebih terjangkau daripada Iya, iya, di awal ya, betul, Pak ya. betul. Jadi LabMed cukup sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Anwar Hadi. Di sini ada lagi nih ternyata, Pak. Aduh, kita lihat nih ada beberapa pesan di sini. Wah, kayaknya nih ada banyak yang mau daftar ke kita, Pak. Baik, izin saya menyampaikan ya Pak Anwar Hadi ke Silakan, Sobat silakan. LabMed. Oke, Sobat LabMed, dari yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar Hadi terkait BNSP, LSP, TUK, kemana sih saya mau harus punya kompetensi diakui secara kompetensi saya, yaitu harus melalui beberapa hierarki tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Hadi. Dan di sini kami Total Enviro Solusindo merupakan TUK, tempat uji kompetensi yang memang sudah diverifikasi oleh LSP, yang dimana LSP adalah perpanjangan tangan dari BNSP. Dengan skema kami yaitu adalah K3, ada di bidang lingkungan, ada di bidang analis kimia, laboran, laboratori, kemudian ada juga di bidang sanitasi pangan. Oke, jangan khawatir Sobat LabMed yang mau ingin sertifikasi, kami akan membantu Sobat LabMed sesuai dengan kualifikasi dari kompetensi Sobat LabMed semua. Baik, terima kasih banyak nih Pak Anwar Hadi atas pencerahannya mengenai apa itu BNSP, apa itu LSP, apa itu TUK, sehingga Sobat LabMed tidak lagi bingung Betul. untuk mencari lembaga apa yang bisa memverifikasi dia sebagai seorang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Terima kasih banyak Pak Anwar Hadi atas Baik. kesempatannya yang luar biasa kali ini. Wah, saya cukup sangat bangga bisa berdiskusi dengan Pak Anwar Hadi dengan penjelasan yang sangat lugas dan sangat jelas sekali. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Sobat LabMed semua. Baik, terima kasih Pak Anwar Hadi. Sehat selalu. Mudah-mudahan Sehat selalu. kita semua bisa menebar manfaat di banyak Ya. hal yang kita bisa lakukan. Baik, terima kasih. Demikian sharing dari Mbak Ecet Nurhaini, sebuah sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Apabila LabMed merasa
bahwa sharing ini bermanfaat, silakan like video ini dan share agar manfaatnya bisa semakin luas dan menjadi amal kita semua. Kami juga terbuka terhadap pertanyaan, masukan, kritik, saran positif untuk kemajuan bersama. Silakan tulis komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update laptop selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti sharing dari kami. Terima kasih sudah mengikuti laptop kali ini dan sampai jumpa.